Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Oke, dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya The Hermit. Kartu keempat, di sini ada The Lovers. Kartu kelima, di sini kita punya Death. Dan kartu yang keenam, di sini ada Two of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Cups. Oke. Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke Aries, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Cups. Nah, di sini menggambarkan akan ada situasi yang bahagia, akan ada kebahagiaan yang berkesinambungan yang mampu kamu pertahankan di dalam kehidupanmu setiap harinya, di mana kebahagiaan, kenyamanan, dan kesuksesanmu kali ini akan kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Akan kamu manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik dan dengan sangat tertata rapi. Oke, makanya di sini juga tergambar ada rasa bangga, rasa puas, rasa lega terhadap hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, seperti tergambar di kartu ini, ya. Ada satu keluarga burung, ya, yang begitu bahagia, yang begitu ceria menyambut pagi. Dengan begitu banyaknya sinar mentari yang cerah, dengan begitu banyaknya bunga, tanaman, biji-bijian, sari, ya, yang bisa dia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mengisi perutnya demi kelangsungan hidup. Nah, inilah yang mungkin menggambarkan kehidupanmu saat ini, di mana situasi dan keadaannya menjadi lebih baik, di mana sektor-sektor kehidupanmu menjadi lebih maju dan berkembang, dan di mana rasa nyaman, rasa bahagia mulai terwujud untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan tentunya support dan dukungan serta kemudahan kembali kamu dapatkan dari lingkungan dan orang-orang sekitar tempat kamu berkegiatan. Oke, nah kenapa ya situasi bahagia ini, kemajuan, dan beberapa kebaikan-kebaikan mulai terjadi di dalam kehidupanmu saat ini terjadi? Nah, mungkin karena selama ini kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa belajar, berproses dari setiap lika-liku kehidupanmu, dari setiap langkah, dari setiap situasi yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi kamu sangat bisa belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, dan belajar hal-hal baik dari orang-orang, dari hal apapun yang mungkin bisa membuat kamu menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Cara berpikirnya, sikapnya, cara komunikasinya, dan cara kerjasama. Oke, jadi di sini menggambarkan kamu adalah seseorang yang benar-benar peka,
yang benar-benar mampu menerima masukan, kritikan, saran, ya. Bahkan kritikan-kritikan pedas sekalipun akan kamu terima. Kenapa? Karena akan ada hal-hal baik yang kamu dapatkan, ya. Dari pertentangan, dari perdebatan, dari kritikan-kritikan yang mungkin selama ini kamu dapati. Oke? Nah, kepekaan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu beberapa langkah lebih maju dari keadaanmu sebelumnya. Oke ya, nah inilah mungkin sesuatu yang istimewa, ya, keadaan yang sangat menjanjikan, ya, yang akan kamu dapati di akhir bulan ini ataupun di bulan Maret mendatang. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, ini adalah menggambarkan keadaanmu yang lalu. Oke, di mana sangat lama kamu tidak mendapati perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Di mana sudah begitu banyak, sudah begitu lama kamu temukan jalan buntu, ya. Kamu temukan hal-hal yang begitu terhambat, terhalang, tertunda, bahkan mangkrak. Nah, inilah yang menggambarkan keadaanmu yang lalu, di mana kegiatan-kegiatanmu begitu sulit untuk berkembang. Di mana lingkungan dan orang-orang mungkin sulit, ya, untuk percaya, untuk yakin, untuk memberi kesempatan kepada dirimu. Tetapi dengan hal inilah akhirnya kamu mulai berpikir keras. Akhirnya kamu mulai bisa menemukan cara dan solusi terbaik agar bisa merubah keadaan ini. Dan tentunya dengan menerima saran, menerima kritikan, mendengarkan pendapat-pendapat dari orang-orang sekitar. Dan hal itulah yang akan menjadikan kamu menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, ya, dalam segi berpikir, bertindak, menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan tekanan-tekanan dari pekerjaan, bisnis, dan usaha. Karena apa? Karena ada komitmen di dalam dirimu agar bisa maju, agar bisa berkembang dari sebelumnya. Karena sudah sangat lama kamu menantikan hal ini. Karena kamu sudah sangat bosan, sangat lelah terhadap keadaan yang begitu-begitu saja. Oke, nah akhirnya kamu berangkat dari keadaan yang tidak baik-baik saja dengan segala keterbatasan. Tetapi ada keyakinan yang kuat untuk tetap maju, untuk tetap berkembang. Dan pada akhirnya kamu menemukan celah, menemukan peluang-peluang untuk bisa kamu manfaatkan demi tercapainya setiap mimpi dan keinginan yang selama ini kamu dambakan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini adalah kesuksesan. Kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena pemikiran, ide, gagasan, ya, cara berpikir, cara menyampaikan pendapat, cara bekerja sama antara kamu dan lingkungan-lingkungan manapun itu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Dan akhirnya hal inilah yang mengantarkan kamu pada begitu banyaknya perubahan di setiap sektor kehidupanmu. Dan akhirnya ide, gagasan yang baik ini mampu kamu eksekusi dan jadilah sebuah mahakarya, sebuah kualitas-kualitas yang baik dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan dari situlah kamu temukan berbagai macam peluang, kesempatan, tawaran-tawaran yang menjanjikan. Karena ada karya, ada hasil kerja yang begitu semakin membaik. Dan inilah yang akhirnya bermuara, berujung kepada meningkatnya finansial, sejahteranya kehidupanmu, dan suksesnya setiap kegiatan-kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Nah, ini adalah jati diri yang mungkin selama ini hilang.
tidak kamu temukan, dan baru-baru ini kamu temukan jati dirimu. Kamu kenali dirimu lebih dalam, ya, di mana kamu mulai mampu melihat kembali ke dalam dirimu, ke dalam hatimu yang paling dalam. Kamu mampu berkata, mampu bertanya kepada hatimu, ya, apakah aku harus selamanya di dalam keadaan yang tidak baik saja, ataukah aku harus keluar dari keadaan ini? Nah, hal inilah yang akhirnya menemukan sebuah jawaban bahwa kamu harus bisa push, dorong dirimu, tantang dirimu, challenge dirimu untuk melakukan hal-hal yang di luar dari batas kemampuanmu. Seperti kamu sedang menemukan cahaya di dalam kehidupanmu kembali. Kamu temukan pelita di dalam hatimu agar kembali terang, agar kembali cerah, sehingga kamu mampu memikirkan ide, memikirkan gagasan-gagasan terbaik untuk bisa melakukan hal-hal hebat demi majunya kehidupanmu, demi bahagianya orang-orang yang kamu sayangi, serta demi nyamannya, demi tumbuhnya, ya, rasa saling menghargai antara kamu dan lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Lovers. Nah, jadi memang ya, selama ini salah satu faktor yang membuat kehidupanmu tidak menemukan kemajuan, tidak menemukan perubahan yang baik. Oke, dikarenakan mungkin ada beberapa pihak, ada beberapa orang dari lingkunganmu yang mungkin selama ini toksik, manipulatif, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, ataupun melakukan hal-hal apapun demi memuluskan keinginannya. Oke, makanya di sini tergambar memang ada pihak-pihak, ada orang-orang yang mungkin selama ini selalu berbeda pandangan dengan dirimu, selalu menganggap kamu salah melulu, begitu ya. Tetapi dengan kamu bisa mengenali dirimu, dengan kamu tidak marah, tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit kamu mampu membangun komunikasi dengan sangat baik terhadap mereka. Dan ditambah ada kemajuan di dalam kehidupanmu, di dalam setiap karya-karyamu. Mulai mampunya kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tekanan-tekanan dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Maka dari situlah mereka merubah sikapnya, mengakui kesalahannya, dan akhirnya hubunganmu antara kamu dan lingkungan manapun menjadi semakin nyaman, menjadi semakin harmonis, dan terjadilah kerjasama yang baik. Terjadilah kolaborasi-kolaborasi yang sangat kompak. Dan inilah yang akhirnya menjadi sebuah kunci kesuksesanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Death. Nah, ini adalah kamu sedang memulai sesuatu yang baru, ya, tetapi dengan cara mengakhiri, menyelesaikan, menuntaskan hal-hal buruk yang mungkin pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Mengganti sikap burukmu menjadi sikap yang lebih baik, dan mengganti kebiasaan lamamu, kebiasaan burukmu menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang jauh lebih baik. Makanya di sini tergambar kamu sedang memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi terbaikmu, di mana masa lalumu, keadaanmu yang lalu mampu kamu kubur, mampu kamu akhiri, tetapi pelajaran yang terbaiknya kamu ambil untuk bekal kamu dalam melangkah di masa depanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, akhirnya keseimbangan kamu temukan. Akhirnya kebingungan-kebingungan, kegalauanmu selama ini di dalam memajukan kehidupanmu mampu kamu selesaikan. Mampu kamu ganti dengan fokus, dengan intensitas untuk terus maju dan berkembang. Oke? Makanya kamu mulai mampu mengurai benang yang kusut yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu selama ini. Yang mungkin sebelumnya kamu sulit untuk mengurai benang yang kusut ini. Bahkan kamu sempat ingin mencari gunting untuk memotongnya. Tetapi jelas itu adalah salah. Ya, tentu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Makanya kamu mampu mulai menata pola pikirmu, ya, mengontrol emosimu, ya,
menjaga sikap, menjaga komunikasi, dan akhirnya kamu mampu mengurai kekusutan-kekusutan yang terjadi di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik saat ini. Menjadi tertata rapi, menjadi tersusun di tempat dan waktu yang sangat tepat. Oke, jadi keseimbangan di dalam kehidupanmu mulai terjadi. Sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan, dan hal-hal baik mulai terwujud di dalam kehidupanmu. Dan seimbangnya antara pemikiran, sikap, dan juga cara-cara komunikasi, cara-cara memperlakukan orang lain menjadi lebih baik. Jadi inilah kunci kesuksesanmu saat ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga teman-temanku Aries benar-benar akan bertemu dengan keadaan, dengan situasi yang bisa dikatakan istimewa, yang bisa dikatakan sangat hebat. Karena apa? Karena akan banyak kemajuan, akan banyak peningkatan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan akan ada kebahagiaan, kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Serta hubunganmu dengan lingkungan sekitar menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis, dan lebih ada rasa saling harga-menghargai untuk masing-masingnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.